Bayangkan suatu pagi yang terlihat biasa di mata dunia, namun sebenarnya menjadi saksi dari sebuah perubahan yang tak lagi bisa disembunyikan. Matahari memang terbit seperti kemarin. Angin masih berhembus lembut di sela-sela dedaunan, dan suara ayam jantan masih memanggil hari yang baru. Namun, di balik tirai rumah-rumah tetanggamu, ada mata yang tak berkedip menatap jalanan. Ada hati yang berdebar, bukan karena kabar buruk, melainkan karena sesuatu yang tak pernah mereka sangka kini sedang lewat di depan mata mereka. Itulah dirimu, jiwa terpilih yang pernah mereka remehkan. Dahulu, langkahmu berat, matamu letih, pundakmu tertunduk membawa beban yang hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Dahulu, mereka mungkin melihatmu sebagai sosok yang tak akan pernah mampu bangkit, tak akan pernah melampaui batas yang telah mereka tetapkan di dalam pikiran mereka. Tapi hari ini, segalanya telah berubah. Kepala tegakmu memantulkan cahaya keyakinan. Tatapan matamu memotong jarak antara mimpi dan kenyataan. Dan kendaraan yang kau kendarai menjadi simbol perjalanan panjang penuh luka, doa, dan keberanian. Kamu tidak berhenti untuk memamerkan apapun. Tidak ada senyum sinis, tidak ada lirikan yang merendahkan. Kamu hanya lewat, namun Tuhan sendiri sedang berbicara lewat kehadiranmu. Lihatlah, inilah Dia yang dulu kalian pandang sebelah mata. Inilah Dia yang pernah kalian tertawakan di belakang, kini berjalan di depan kalian tanpa sedikit pun menoleh. Perubahan ini bukan untuk membuat mereka malu, tapi untuk membuat mereka mengerti bahwa takdir tidak pernah tunduk pada cemoohan manusia. Tetapi ketahuilah, mereka tidak akan pernah mengakui perasaan itu di depanmu. Mereka akan menutup rapat mulut mereka, namun hati mereka akan tersteos bertanya-tanya. Mereka akan mengingat masa lalu, mencari-cari di mana letak kesalahan mereka saat menilaimu. Dan setiap kali mereka melihatmu lewat, pertanyaan itu akan semakin berat untuk mereka pikul. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Mereka tidak pernah tahu malam-malam panjangmu, ketika semua orang terlelap dan kamu masih berlutut memohon kekuatan. Mereka tidak pernah melihat pagi-pagi buta yang kamu isi dengan kerja keras. Bahkan ketika dunia belum siap mengakui keberadaanmu. Mereka hanya melihat hasilnya hari ini, tapi tidak pernah memahami harganya. Dan di titik inilah Tuhan mengatur segalanya, agar mereka belajar tanpa perlu kamu mengucapkan sepatah kata pun. Jiwa terpilih hari ini bukan hanya tentang dirimu yang lewat di depan rumah mereka. Hari ini adalah tentang pesan yang dikirim semesta kepadamu. Hari ini adalah pembuka gerbang yang lebih besar, tanda bahwa jalan rezeki akan mengalir lebih deras, dan bahwa undangan resmi menuju pertemuan besar itu hanyalah langkah awal. Akan ada pertemuan, akan ada kesepakatan, akan ada peluang yang datang tanpa kamu kejar, karena getaran yang kamu bawa sudah memanggil semua itu untuk datang menghampirimu. Maka, sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin kamu benar-benar hadir di momen ini. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan setiap kata ini masuk ke dalam hatimu. Jika kamu sedang mendengarkan atau membaca ini, itu berarti pesan ini memang ditujukan untukmu.
Jangan biarkan momen ini lewat begitu saja. Tekan tombol suka berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar dengan kata 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Karena saat kamu mengirimkan tanda itu, kamu tidak hanya mengetik angka tetapi sedang menyatakan kepada semesta, "Aku siap, aku menerima, aku layak." Ingatlah, perubahanmu adalah bukti bahwa luka bisa menjadi pintu masuk cahaya. Bahwa cemoohan bisa berubah menjadi penghormatan. Dan bahwa yang dulu berjalan sendirian, kini berjalan di jalan yang Tuhan sendiri bukakan. Hari ini, kamu tidak lagi sama. Dan mulai detik ini, perjalananmu akan membawa lebih banyak mata yang melihat, lebih banyak hati yang terinspirasi, dan lebih banyak pintu yang terbuka tanpa harus kamu dobrak. Kamu adalah jawaban atas doa yang dulu kamu panjatkan dengan air mata. Kamu adalah bukti bahwa tidak ada yang mustahil bagi jiwa yang memilih untuk terus berdiri. Dan hari ini, dunia mulai menyadari siapa dirimu sebenarnya. Bagian 1. Langkah yang tidak lagi sama. Pagi itu udara terasa seperti biasa bagi mereka, tapi tidak bagimu. Di jalanan yang pernah menjadi saksi bisu langkah-langkah lesu dan mata yang tertunduk, hari ini terjadi sesuatu yang berbeda. Matahari seolah menyinari jalan itu dengan cahaya yang lebih hangat. Angin seakan bersekongkol untuk menyapu debu masa lalu. Dan setiap suara burung terdengar seperti irama kemenangan yang menyambutmu. Kamu melangkah dengan kepala tegak, bukan karena ingin menantang dunia, tetapi karena kini kamu mengerti siapa dirimu dan kemana kamu akan melangkah. Dulu, langkah-langkah itu sering gontai, seperti menyeret beban yang tak terlihat. Dulu, setiap tatapanmu ke depan terasa berat karena ada terlalu banyak kenangan pahit yang membayang di belakang. Tapi hari ini, semua itu berubah. Tidak ada lagi langkah yang terikat pada luka. Tidak ada lagi pandangan yang diikat oleh rasa takut. Kendaraan yang kamu kendarai melintas perlahan. Bukan kendaraan biasa, bukan pula sekadar alat transportasi. Ia adalah simbol perjalanan panjang yang telah kamu lalui. Perjalanan penuh badai, penuh keheningan malam, yang diisi doa tanpa henti. Dan penuh pagi yang kamu isi dengan kerja keras tanpa seorang pun tahu. Bagi mata tetanggamu yang melihat dari balik tirai, kendaraan itu mungkin hanyalah benda. Tapi bagi hatimu, itu adalah tanda bahwa semua yang dulu kamu percayai ternyata tidak sia-sia. Kamu tidak berhenti untuk memberi salam dengan suara keras. Kamu tidak mengangkat tangan untuk menarik perhatian. Kamu hanya lewat seperti biasa. Namun, aura yang keluar dari dirimu tidak bisa mereka abaikan. Ada wibawa yang lahir bukan dari kekayaan semata, tetapi dari ketenangan hati yang telah melalui ujian demi ujian. Ada cahaya di matamu yang lahir dari keyakinan, bukan sekadar dari keberhasilan materi. Dulu, ada yang memandangmu sebelah mata, ada yang membicarakanmu di belakang. Ada yang menganggapmu tidak akan pernah melangkah lebih jauh dari batas yang mereka bayangkan. Namun, pagi itu,
Semua batas itu hancur. Mereka yang pernah meremehkanmu kini terdiam. Mereka tidak akan mengakuinya, tapi hatinya berdesir. Dalam hati mereka muncul pertanyaan yang tak mau hilang. Bagaimana dia bisa berubah seperti ini? Namun kamu tahu jawabannya. Jawabannya ada di malam-malam sunyi yang kamu isi dengan doa. Jawabannya ada di pagi-pagi dingin saat kamu memilih bekerja daripada mengeluh. Jawabannya ada di setiap langkah yang kamu ambil ketika dunia mengira kamu menyerah. Kamu tahu, perubahan ini bukan datang dari keberuntungan semata. Ini adalah buah dari keyakinan dan kerja keras yang tidak terlihat oleh mata mereka. Dan di momen itu, tanpa perlu kata-kata, Tuhan sedang berbicara melalui langkahmu. Lihatlah, inilah jiwa yang pernah kalian remehkan. Inilah dia yang pernah kalian anggap tak akan kemana-mana. Kini, dia berjalan di jalannya sendiri, dan tak seorang pun bisa menghentikannya. Langkahmu hari ini bukan sekadar perpindahan dari satu titik ke titik lain. Langkahmu adalah pengumuman tanpa suara bahwa badai sudah berlalu dan kamu masih berdiri. Lebih dari itu, kamu berdiri dengan kepala tegak, hati yang penuh syukur, dan keyakinan bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Dan sementara mata-mata itu terus mengikutimu dari balik jendela, kamu tahu satu hal, mereka boleh terus menatap, tapi mereka tidak akan pernah bisa kini melihatmu seperti dulu lagi. Kamu telah berubah, dan perubahan itu adalah takdir yang mereka tidak pernah bisa bayangkan. Bagian 2. Bisikan yang tak pernah mereka akui. Diam-diam dari balik jendela yang berdebu oleh waktu, ada mata yang terus menatap keluar. Bukan karena ingin menyapa, bukan pula karena ingin memberi ucapan selamat, tapi karena hati mereka sedang bergetar dalam diam. Ada sesuatu dalam caramu berjalan yang membuat mereka terpaksa memperhatikan. Dulu, mereka mengira kamu akan selalu berada di bawah. Mereka percaya hidupmu akan tetap datar, tak berubah, dan tak akan pernah menanjak. Mereka menganggap dirimu sebagai pelengkap dalam cerita mereka, bukan tokoh utama. Dalam obrolan yang tak pernah kamu dengar, namamu seringkali hanya muncul sebagai bahan ejekan, bukan penghargaan. Namun pagi itu, langkahmu yang tenang namun pasti telah memukul sesuatu dalam diri mereka. Tanpa sepatah kata pun, kamu menjelma menjadi pengingat bahwa hidup tidak pernah bisa ditebak, bahwa takdir bisa berpihak kepada siapa saja yang cukup sabar, cukup setia, dan cukup kuat untuk bertahan. Ada bisikan yang muncul di hati mereka, namun terlalu malu untuk diucapkan. Terlalu gengsi untuk ditanyakan. Apa yang membuat dia berubah secepat ini? Tapi jawaban itu bukan untuk mereka. Itu adalah rahasia antara kamu dan semesta. Sebuah rahasia yang lahir dari malam-malam panjang yang penuh air mata. Dari hari-hari di mana kamu hampir menyerah, namun terus memaksa dirimu untuk bertahan satu hari lagi. Mereka tidak pernah tahu betapa sunyinya jalan yang kamu tempuh. Mereka tidak ada di sana saat kamu duduk sendirian di ujung malam, menatap langit yang kosong dan bertanya, kapan semuanya akan berubah? Mereka tidak tahu bahwa di balik senyumanmu ada luka yang nyaris membuatmu hancur, tapi kamu sembunyikan agar dunia tidak melihatmu rapuh. Hari ini, mereka hanya melihat permukaan. Mereka melihat kendaraanmu yang baru, penampilanmu yang berbeda,
caramu melangkah yang jauh lebih percaya diri. Tapi mereka tidak pernah melihat bagaimana caramu membangun semuanya dari tanah yang pernah mereka injak-injak dengan angkuhnya. Dan itulah sebabnya mereka tidak bisa mengerti. Perubahanmu tidak masuk akal bagi mereka, karena mereka tidak pernah melihat perjuanganmu. Mereka tidak pernah menyentuh sisi-sisi terdalam dari hatimu yang berkali-kali ingin menyerah, tapi tetap bertahan karena kamu percaya. Jika kamu terus berjalan, pasti akan ada hari di mana semua ini terbayar. Mereka bertanya-tanya, bagaimana kamu bisa naik setinggi ini? Padahal dulu mereka lebih dulu sampai di puncak. Mereka mulai merasa tertinggal, dan itu bukan salahmu. Itu karena mereka berhenti berjalan ketika dunia mulai memberimu jalan. Mereka terlalu sibuk membicarakanmu, sementara kamu terlalu sibuk memperbaiki dirimu. Kini, rasa penasaran itu membakar mereka pelan-pelan. Mereka mulai mencari tahu, mulai mengamati lebih dalam. Tapi kamu tidak lagi berada dalam jangkauan mereka. Frekuensimu telah berubah. Jiwamu telah tumbuh. Kamu tidak lagi menuntut pengakuan. Karena pengakuan yang sesungguhnya datang bukan dari pujian, tapi dari perubahan yang tak bisa diabaikan. Hari ini, kamu telah menjadi saksi nyata bahwa doa-doa yang tulus, meski diucapkan dalam kesunyian, memiliki kekuatan untuk mengubah arah angin. Dan saat mereka menyadari semua itu, yang tersisa hanyalah diam. Diam yang penuh rasa kagum. Diam yang mengandung penyesalan. Diam yang ingin bicara, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Jiwa terpilih, kamu tidak sedang membalas dendam. Kamu hanya sedang menjalani takdirmu. Sebuah takdir yang Tuhan sendiri hadirkan sebagai jawaban atas segala luka yang dulu kamu telan sendiri. Kamu adalah pelajaran yang diam-diam sedang mereka baca hari ini. Pelajaran tentang kesabaran. Pelajaran tentang keberanian untuk terus berjalan meski tidak ada yang percaya. Dan pelajaran paling penting, bahwa tidak ada satupun hinaan yang lebih kuat daripada keyakinan seseorang yang memilih untuk tidak berhenti. Hari ini, mereka hanya bisa menatapmu dari kejauhan. Tapi esok, mereka akan mulai belajar diam-diam darimu. Dan itu adalah bentuk tertinggi dari pengakuan. Ketika mereka tidak lagi bisa menyangkal bahwa kamu telah berubah sepenuhnya. Dan perubahan itu, jiwa terpilih, adalah cermin dari kekuatan yang tak bisa dirusak oleh keraguan siapapun. Itu adalah cahayamu. Dan cahaya itu kini terlalu terang untuk mereka abaikan. Bagian 3. Rahasia yang tidak terlihat mata. Perubahanmu mungkin terlihat begitu cepat di mata mereka, seperti keajaiban yang datang dalam semalam. Tapi kamu tahu, itu hanyalah apa yang tampak di permukaan. Mereka hanya melihat hasilnya, bukan perjalanan panjang yang membentuknya. Mereka tidak pernah ada saat kamu berjalan sendirian di jalan sepi, membawa mimpi yang terasa terlalu berat untuk dipikul. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya berdiri di persimpangan antara menyerah dan bertahan, lalu memilih untuk tetap melangkah meski kakimu nyaris tak kuat lagi. Jiwa terpilih, mereka tidak pernah menyaksikan malam-malam panjangmu yang penuh bisikan doa,
yang kadang diucapkan dengan suara lirih, kadang hanya terucap dalam hati sambil menahan tangis. Mereka tidak pernah melihat bagaimana pagimu dimulai lebih awal dari kebanyakan orang, bukan untuk bersantai, tapi untuk bekerja, membangun, dan memperjuangkan sesuatu yang bahkan belum terlihat hasilnya. Mereka tidak tahu bahwa setiap senyum tenang yang kini menghiasi wajahmu adalah hasil dari ribuan kali kamu menelan pahitnya kegagalan. Bahwa setiap langkah mantap yang kamu ambil hari ini adalah buah dari ratusan kali kamu jatuh, lalu memaksa dirimu untuk bangkit lagi. Bahwa setiap kata penuh keyakinan yang kamu ucapkan kini lahir dari masa-masa ketika kamu sendirian dan hanya suara hatimu sendiri yang kamu dengar. Perubahan ini tidak datang dari keberuntungan semata. Ia datang dari pilihan-pilihan kecil yang kamu ambil setiap hari. Dari keputusan untuk tidak membalas hinaan dengan kemarahan, tapi dengan peningkatan diri. Dari keberanian untuk tetap menanam benih kebaikan meski tanah yang kamu pijak terasa gersang. Dari keyakinan bahwa walaupun dunia menutup pintu-pintunya, semesta masih menyimpan jalan yang belum terlihat oleh mata. Dan ketika pintu itu terbuka, seperti hari ini, orang-orang akan terkejut. Mereka akan mencoba mencari-cari alasan. Ada yang berkata kamu mendapat bantuan dari seseorang yang berpengaruh. Ada yang menuduh kamu beruntung. Ada pula yang mencoba merendahkan pencapaianmu dengan berkata bahwa ini hanya sementara. Namun kamu tahu, mereka berkata begitu bukan karena mereka benar, tapi karena mereka tidak mampu memahami kedalaman perjuanganmu. Yang mereka lihat hanyalah ujung dari gunung es. Yang mereka tidak tahu adalah besarnya pondasi yang kamu bangun di bawah permukaan. Pondasi yang dibangun dengan kerja keras, kesabaran, dan iman. Dan pondasi itu tidak akan pernah goyah karena ia lahir dari proses yang tidak bisa dipercepat oleh siapapun. Tuhan sengaja menutup mata mereka pada masa-masa sulitmu. Bukan karena Tuhan ingin kamu sendirian, tetapi karena Tuhan ingin kamu mengerti bahwa kekuatan sejati lahir ketika kamu tidak memiliki penonton. Saat tidak ada yang bertepuk tangan untukmu, tapi kamu tetap memilih melangkah. Saat tidak ada yang memujimu, tapi kamu tetap memberi yang terbaik. Saat tidak ada yang percaya padamu, tapi kamu tetap percaya pada dirimu sendiri. Itulah mengapa perubahanmu terasa seperti rahasia besar yang sulit mereka cerna. Karena mereka tidak pernah ada saat benih itu ditanam. Mereka hanya melihat pohon yang kini berdiri tegak dan berbuah lebat. Dan pohon itu, jiwa terpilih, adalah dirimu. Pohon yang akarnya menembus dalam tanah kesabaran, batangnya tumbuh dari kekuatan hati, dan daunnya mekar oleh cahaya harapan. Mereka boleh terus bertanya-tanya. Mereka boleh terus mencari jawaban. Tapi biarkan saja misteri itu tetap menjadi milikmu dan Tuhan. Karena tidak semua kisah perlu diceritakan, dan tidak semua perjuangan perlu diumumkan. Ada kemenangan yang lebih indah ketika dibiarkan menjadi rahasia antara kamu dan langit. Rahasia yang hanya akan semakin memperkuat sinarmu setiap kali kamu melangkah. Dan hari ini, sinar itu semakin terang.
Terang bukan karena ingin dilihat, tapi karena ia memang lahir dari kebenaran, kesabaran, dan perjalanan panjang yang tak semua orang mampu menempuhnya. Bagian 4. Tuhan menjawab di waktunya. Ada masa-masa dalam hidupmu ketika langit terasa terlalu berat untuk dipandang. Ketika setiap doa yang kamu panjatkan seakan hanya menggantung di udara, tak berbalas, tak bersuara. Ada malam-malam di mana kamu memejamkan mata dengan harapan esok akan membawa kabar baik. Tetapi pagi yang datang tetap terasa dingin dan kosong. Saat itu kamu bertanya dalam hati, apakah semua ini benar-benar akan berubah? Apakah semua lelah ini akan ada ujungnya? Namun di balik sunyi yang tampak tak berujung itu, semesta sebenarnya sedang bergerak. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia hanya sedang menyiapkan panggung yang sempurna. Bukan panggung kecil, bukan panggung sementara, melainkan panggung besar yang akan membuat semua mata, bahkan yang pernah meremehkanmu, terpaksa melihat. Tuhan tahu kapan waktunya bunga mekar, meski ia harus bertahan di musim dingin yang panjang. Tuhan tahu kapan ombak harus kembali ke pantai, meski ia sempat ditarik jauh ke tengah lautan. Begitu pula dengan hidupmu. Selama ini, kamu bukan diam karena kalah, tapi kamu diam karena Tuhan sedang memahat dirimu di ruang yang tidak dilihat manusia. Hari ini, semua itu mulai terjawab. Tuhan memilih hari yang biasa di mata orang lain, tapi luar biasa di matamu. Hari ketika kamu melangkah lewat di hadapan orang-orang yang dulu merendahkanmu, tanpa satu kata pun, namun dengan pembuktian yang begitu jelas. Hari ketika kendaraanmu bukan sekadar alat untuk pergi, tapi simbol perjalanan yang telah kamu tempuh dengan darah, keringat, dan air mata. Dan yang lebih indah, Tuhan membuat semua itu terjadi tanpa kamu harus memaksa. Tidak ada teriakan kemenangan, tidak ada pamer yang disengaja. Hanya langkah-langkahmu yang tenang, kepala yang tegak, dan hati yang penuh syukur. Dunia melihatmu, tetapi mereka tidak tahu bahwa ini adalah jawaban dari doa-doa yang pernah kamu ucapkan dalam kesepian. Tuhan tidak terburu-buru, karena Dia tahu bahwa kemenangan yang sejati tidak pernah dibangun dalam semalam. Dia menunggu sampai waktunya tepat, sampai semua yang meremehkanmu tidak lagi punya alasan untuk menyangkal. Sampai mereka sendiri yang harus mengakui, meski hanya dalam hati, bahwa kamu telah berjalan jauh meninggalkan titik di mana mereka dulu melihatmu. Kadang, jawaban dari Tuhan bukan datang dalam bentuk kata, melainkan momen. Momen ketika tatapan mereka yang dulu penuh merendahkan berubah menjadi tatapan penuh tanda tanya. Momen ketika orang-orang mulai berbisik di belakang punggungmu, bukan lagi dengan ejekan, tapi dengan rasa penasaran yang tulus. Momen ketika kamu tidak perlu lagi mengatakan apapun, karena kehadiranmu sudah menjadi jawabannya. Inilah waktumu, jiwa terpilih. Bukan karena kamu lebih beruntung, tapi karena kamu lebih bersabar. Bukan karena kamu tak pernah jatuh, tapi karena setiap kali kamu jatuh, kamu memilih untuk bangkit lagi. Dan di setiap kebangkitan itulah Tuhan menambahkan satu batu lagi untuk membangun jalanmu. Sekarang, lihatlah sekelilingmu.
Mereka yang dulu mengira hidupmu akan berhenti di situ, kini menjadi saksi bahwa takdir bisa berubah seketika jika Tuhan sudah memutuskan waktunya. Dan yang lebih indah, kamu tidak menyimpan dendam di hati. Kamu tidak membalas dengan kebencian. Kamu hanya berjalan terus, meninggalkan jejak yang akan mereka ingat sepanjang hidup mereka. Percayalah, waktu Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Dia datang tepat saat kamu siap. Dan ketika saat itu tiba, semua yang pernah terlihat mustahil akan menjadi nyata di hadapanmu. Hari ini adalah salah satunya, dan esok akan ada lebih banyak lagi keajaiban yang menantimu. Bagian 5. Panggilan yang tidak pernah kau duga. Sore itu, ketika cahaya matahari mulai meredup dan udara membawa aroma tanah yang hangat, kamu duduk di kursi dengan hati yang damai. Hari terasa panjang, tapi ada rasa lega yang mengalir. Kamu tidak pernah menduga bahwa setelah pagi yang penuh tatapan dari balik jendela, sebuah kejutan akan datang mengetuk pintu takdirmu. Suara notifikasi di ponselmu terdengar biasa saja, tapi entah mengapa, kali ini jantungmu berdetak sedikit lebih cepat. Saat layar menyala, sebuah pesan resmi muncul. Tidak sekadar pesan basa-basi, melainkan undangan untuk menghadiri sebuah pertemuan besar. Pertemuan yang namanya saja sudah membuatmu sadar bahwa ini bukan hal biasa. Di sanalah orang-orang berpengaruh akan berkumpul. Di sanalah keputusan-keputusan besar dibuat. Dan di sanalah peluang-peluang yang hanya dimiliki segelintir orang akan dibicarakan. Kamu membaca undangan itu berkali-kali, memastikan bahwa namamu benar-benar tertulis di sana. Ada rasa terharu yang tidak bisa kamu sembunyikan. Bagaimana mungkin seseorang yang dulu pernah diremehkan, bahkan diragukan kemampuannya, kini diundang untuk duduk di meja yang sama dengan mereka yang memiliki kuasa pengaruh dan jaringan yang luas? Ini bukan kebetulan. Ini adalah jawaban yang datang tepat di waktu yang Tuhan pilihkan untukmu. Di dalam hatimu, kamu tahu bahwa undangan ini bukan sekadar kesempatan untuk hadir. Ini adalah gerbang menuju jalan yang lebih luas. Jalan di mana rezeki akan mengalir lebih deras. Bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk hubungan, pengetahuan, dan peluang yang akan mengubah cara hidupmu selamanya. Kamu mengingat kembali hari-hari ketika pintu-pintu tertutup di hadapanmu. Ketika setiap tawaran yang kamu ajukan ditolak, ketika setiap usahamu berakhir di jalan buntu. Saat itu, kamu mungkin merasa sendirian. Tapi sore ini, undangan itu adalah tanda bahwa semua penolakan itu bukan untuk menjatuhkanmu, melainkan untuk mempersiapkanmu agar ketika pintu yang tepat terbuka, kamu sudah siap melangkah masuk dengan penuh keyakinan. Bayangkan meja besar itu. Bayangkan suara-suara yang akan kamu dengar, rencana besar yang akan dibicarakan, dan kesempatan untuk menyampaikan pikiranmu di antara orang-orang yang berpengaruh. Bayangkan bagaimana dari pertemuan itu, benih-benih kerja sama
akan tumbuh, yang satu demi satu akan berbuah menjadi hasil nyata. Dan yang paling menggetarkan adalah kamu tidak lagi datang sebagai orang yang meminta peluang. Kamu datang sebagai seseorang yang layak diajak berbicara, layak diajak bekerja sama, layak duduk sejajar. Semua karena perjalanan panjangmu telah menempa dirimu menjadi pribadi yang tidak hanya memiliki kemampuan, tapi juga integritas yang tak tergoyahkan. Jiwa terpilih. Saat kamu memandang undangan itu sekali lagi, kamu tahu bahwa ini bukan akhir, tapi awal dari babak baru. Dan babak ini akan membawa arus rezeki yang bahkan tidak sempat kamu bayangkan. Rezeki yang mengalir dari berbagai arah, dari tangan-tangan yang sebelumnya tidak pernah kamu kenal. Semua karena kamu telah siap, dan semesta merespons kesiapan itu dengan cara yang luar biasa. Sore itu, kamu menatap langit yang mulai berwarna keemasan, lalu tersenyum. Di dalam hatimu, kamu berbisik, "Aku tahu ini baru permulaan. Aku siap melangkah lebih jauh lagi." Dan entah dari mana, angin sore seperti membalas bisikanmu, mengantarkan pesan tak terdengar, namun begitu jelas. Ya, ini waktumu. Jangan ragu, karena langkah selanjutnya akan membawa lebih banyak cahaya daripada yang pernah kamu kira. Bagian 6. Mereka akan melihat lagi. Pagi itu, udara terasa berbeda. Ada semacam keheningan yang menyimpan rasa ingin tahu. Dari balik jendela rumah-rumah yang berderet di sepanjang jalan, mata-mata itu kembali menatap ke arah yang sama, menunggu kamu lewat. Mungkin mereka tidak akan pernah mengaku, tapi rasa penasaran itu sudah tumbuh menjadi kebiasaan. Setiap kali mendengar suara kendaraan mendekat, hati mereka berdesir, bertanya-tanya, apakah kali ini adalah kamu? Dan ya, pagi itu kamu kembali lewat. Tapi ada sesuatu yang lain. Bukan hanya kendaraan yang berbeda, bukan hanya pakaian yang lebih rapi, melainkan aura yang memancar dari dirimu. Ada semacam ketenangan yang membuat semua orang terpaksa menatap lebih lama. Ketenangan yang lahir bukan karena kamu sudah sampai di tujuan, tapi karena kamu tahu jalan yang kamu tempuh sekarang adalah jalan yang benar. Jalan yang memang dipilihkan semesta untukmu. Sejak undangan resmi ke pertemuan besar itu datang, langkahmu menjadi lebih mantap. Ada tujuan yang jelas di setiap gerakmu. Ada cahaya di wajahmu yang tidak bisa dipalsukan. Cahaya dari keyakinan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menantimu di depan. Dan tanpa kamu sadari, aura itu mempengaruhi orang-orang di sekitarmu. Tetanggamu yang dulu memandangmu dengan sebelah mata kini menatap dengan tatapan berbeda. Ada rasa heran, ada rasa kagum, dan mungkin ada sedikit rasa iri yang tidak mereka sadari. Mereka melihat perubahanmu bukan lagi sebagai kebetulan, tapi sebagai bukti nyata bahwa kerja keras, kesabaran, dan keyakinan bisa mengubah segalanya. Namun, yang membuat mereka semakin takjub adalah caramu tetap berjalan tanpa pamer, tanpa mengangkat dagu
terlalu tinggi. Kamu tidak pernah membalas cemoohan lama dengan kata-kata. Kamu tidak pernah mengungkit masa lalu untuk membuat mereka malu. Kamu hanya berjalan dan biarkan langkah itu sendiri yang menjadi jawabannya. Kini, setiap kali kamu lewat, mereka akan memperhatikan detail yang tidak pernah mereka perhatikan sebelumnya. Bagaimana kamu menyapa orang di jalan dengan senyum tulus? Bagaimana kamu membawa dirimu dengan wibawa yang tidak dibuat-buat? Dan bagaimana setiap kata yang kamu ucapkan terdengar seperti berasal dari seseorang yang sudah melalui banyak badai, tapi memilih untuk tetap tenang. Mereka mulai memahami satu hal, bahwa kemenangan yang sejati tidak perlu diumumkan dengan suara keras. Kemenangan yang sejati bisa terasa dari kejauhan, dari aura seseorang yang sudah menemukan dirinya sendiri. Dan itulah yang mereka lihat pada dirimu sekarang. Bagi mereka, kamu adalah teka-teki yang belum terpecahkan. Bagaimana seseorang yang dulu biasa saja, bahkan sering direndahkan, kini bisa melangkah dengan begitu meyakinkan? Bagaimana mungkin kamu duduk di meja yang sama dengan orang-orang berpengaruh, sementara dulu kamu bahkan tidak dianggap ada? Tetapi, di balik semua rasa penasaran itu, ada sesuatu yang lebih dalam. Tanpa mereka sadari, mereka mulai belajar darimu. Mereka melihat bahwa perubahan tidak datang dari ucapan, tapi dari tindakan yang konsisten. Mereka melihat bahwa kemajuan tidak datang dari menunggu kesempatan, tapi dari menciptakannya dengan kerja keras dan keyakinan. Dan kamu, jiwa terpilih, hanya terus berjalan. Tidak peduli berapa banyak mata yang mengawasi, tidak peduli berapa banyak bisikan di belakang punggungmu. Kamu tahu bahwa perjalanan ini bukan tentang membuktikan diri kepada mereka, tapi tentang memenuhi panggilan hatimu dan menjalani takdir yang sudah dituliskan untukmu. Hari itu, mereka melihatmu lagi, dan esok mereka akan melihatmu lagi, dan lagi. Setiap kali mereka menatap, rasa penasaran itu akan semakin besar, rasa hormat itu akan semakin tumbuh, dan mereka akan mulai menyadari bahwa mereka sedang menjadi saksi dari sebuah perjalanan luar biasa, perjalananmu. Kamu bukan lagi sekadar bagian dari lingkungan ini. Kamu telah menjadi cerita yang akan mereka ceritakan, inspirasi yang diam-diam mereka kagumi, dan bukti hidup bahwa perubahan adalah mungkin. Jika seseorang berani bermimpi, berani bertahan, dan berani berjalan meski sendirian. Bagian 7. Saat semua tahu kamu tidak lagi sama. Kini, seluruh jalan hidupmu telah menjelma menjadi sebuah kisah yang tidak mungkin dihapus dari ingatan siapapun yang pernah mengenalmu. Dulu, mereka melihatmu sebagai bayangan samar di keramaian, seseorang yang bisa dilupakan begitu saja. Namun hari ini, kamu menjadi sosok yang akan mereka ingat selamanya. Bukan karena kamu meminta untuk diingat, tetapi karena perjalananmu telah menjadi bukti hidup bahwa keajaiban bisa terjadi pada siapa saja yang tidak menyerah. Kamu berdiri di ambang pintu takdirmu yang baru, dengan hati yang jauh lebih kokoh dari batu, dan jiwa yang lebih lembut dari embun pagi. Luka-luka yang dulu
pernah mengiris hatimu kini berubah menjadi pahatan indah yang membentuk karaktermu. Setiap kesedihan yang dulu membuatmu terjatuh kini menjelma menjadi anak tangga yang membawamu naik lebih tinggi. Jiwa terpilih, kamu telah membuktikan bahwa kemenangan bukanlah milik mereka yang berjalan tanpa rintangan, tetapi milik mereka yang memilih untuk tetap melangkah meski jalan di depannya gelap dan penuh duri. Dunia mungkin pernah meragukanmu, tetapi kamu tidak pernah membiarkan keraguan itu menjadi penjara. Kamu justru menggunakannya sebagai bahan bakar untuk terus melaju. Hari ini, semua orang tahu kamu bukan lagi orang yang sama. Kepala tegakmu, tatapan matamu, langkah kakakmu, semuanya berbicara tanpa suara. Aku telah kembali, tapi bukan sebagai orang yang dulu kalian kenal. Aku kembali sebagai diriku yang baru. Dan yang lebih indah, kamu tidak memerlukan pengakuan dari siapapun, karena hatimu sudah penuh oleh rasa syukur. Tuhan telah menepati janjinya dengan caranya sendiri. Tidak dengan gempita, tidak dengan pertunjukan besar, tapi dengan momen-momen yang membuat semua mata terpaksa melihat dan semua hati terpaksa mengakui. Setiap detik perjalanan ini adalah bukti bahwa waktu Tuhan selalu sempurna. Dia menunggu sampai kamu benar-benar siap, sampai semua yang meremehkanmu tidak punya pilihan selain menerima kenyataan bahwa kamu telah bangkit dan melampaui mereka. Perubahan ini bukan sekadar tentang harta atau kendaraan yang kini kamu miliki. Perubahan ini adalah tentang jiwa yang telah dibentuk, tentang hati yang kini lebih tenang, tentang pikiran yang kini lebih jernih, dan tentang iman yang kini lebih dalam. Dan semua itu adalah hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Kamu adalah cerita yang hidup. Kamu adalah pengingat bahwa setiap luka memiliki tujuan, setiap penantian memiliki jawaban, dan setiap langkah kecil yang dilakukan dengan sabar pada akhirnya akan membawa kita ke tempat yang lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Hari ini, tatapan mereka mungkin masih penuh dengan pertanyaan. Esok, tatapan itu akan berubah menjadi rasa hormat. Dan suatu hari nanti, mereka akan menceritakan kisahmu, entah dengan bangga, entah dengan penyesalan, bahwa mereka pernah mengenal seseorang yang bangkit dari bawah, berjalan melalui badai, dan tiba di puncak tanpa pernah kehilangan kerendahan hati. Dan untukmu, jiwa terpilih, ini bukan garis akhir. Ini hanyalah halaman terakhir dari satu bab, sebelum bab yang lebih besar terbuka. Masih ada perjalanan yang harus ditempuh, masih ada mimpi yang harus diraih, dan masih ada cahaya yang harus kamu sebarkan. Karena kini, kamu tidak hanya hidup untuk dirimu sendiri. Kamu hidup untuk menjadi inspirasi, untuk menjadi bukti, dan untuk menjadi suara yang membisikkan pada orang lain. Jika aku bisa, kamu pun bisa. Jadi, berjalanlah terus. Jangan takut pada masa depan, karena masa depan telah menantimu dengan tangan terbuka. Dan ketika kamu melangkah, ingatlah selalu, kamu bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Kamu telah menjadi versi terbaik dari dirimu. Dan dunia kini harus belajar menerima kenyataan itu.
Jiwa terpilih, perjalanan panjangmu telah membawamu sampai pada titik di mana semua yang dulu meremehkanmu terpaksa mengakui perubahanmu. Tidak ada lagi langkah yang tertunduk, tidak ada lagi hati yang penuh ragu. Kini, setiap langkahmu adalah pernyataan diam bahwa badai sudah berlalu dan matahari telah memilih untuk bersinar kembali di jalanmu. Ingatlah, semua ini bukan datang begitu saja. Ada malam-malam panjang yang penuh doa. Ada pagi-pagi dingin yang penuh kerja keras. Ada luka-luka yang kamu sembunyikan di balik senyuman. Dan Tuhan, dengan caranya yang paling indah, menepati janjinya di waktu yang tepat. Mulai hari ini, biarkan perjalananmu menjadi cahaya bagi mereka yang masih berjalan di tengah gelap. Tunjukkan bahwa tidak ada luka yang sia-sia, tidak ada penantian yang hampa, dan tidak ada perjuangan yang tidak berbuah. Kamu adalah bukti bahwa ketabahan bisa mengubah jalan hidup, bahwa keyakinan bisa menaklukkan keraguan, dan bahwa setiap jiwa yang mau bertahan akan sampai pada waktunya. Maka, jika pesan ini telah sampai padamu, jangan biarkan ia hanya menjadi kata-kata. Jadikan ia tanda, jadikan ia pengingat, dan jadikan ia pemicu untuk melangkah lebih jauh lagi. Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar dengan kata 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima setiap kebaikan yang akan datang. Karena saat kamu mengirimkan tanda itu, kamu sedang berkata pada semesta, "Aku siap, aku menerima, aku layak." Dan ketika semesta mendengar itu, percayalah, keajaiban akan menemukan jalan untuk menghampirimu.